Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar dan pencinta ilmu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang amalan-amalan sunnah pada saat kita melaksanakan sholat Id. Dalam hal ini, karena kita berada di momentum bulan Ramadan, maka sholat Id yang dimaksud adalah sholat Idul Fitri. Nah, dalam konteks ini saya akan merujuk kepada kitab Durusus Syahri Ramadan, Salasun Darsan. Jadi pelajaran bulan Ramadan, ada 30 pelajaran, taklif atau yang dikarang oleh Muhammad bin Syami Mata'in Syaibah. Nah, ini. Nah, apa saja amalan-amalan sunnah atau amal-amalan yang disunahkan bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Pertama, dari menjelang pergi sholat Id. Yang pertama adalah ayyuhal muslim yustahabbu laka an taghtasil yaumal Id. Hai orang Islam, disunahkan ya bagi kalian, bagi Anda yang beragama Islam, mandi ya pada hari Id. Jadi kalau kita ingin pergi baik ke masjid atau ke lapangan, maka kita sunnahkan mandi ya, bersih, supaya badan kita, pakaian kita bersih sehingga kita siap melaksanakan sholat Id. Wa antal basa ahsana siyabik, dan hendaklah engkau menggunakan pakaian terbaik, tentu yang kita punya. Nah, perlu kita tegaskan di sini ahsan siyabak, pakaian terbaik. Tentu terbaik itu ukurannya bukan pakaian baru ataupun mahal. Yang terbaik yang dimiliki oleh kita. Ya, pakaian yang bersih, mungkin berwarna putih gitu ya. Yang menurut kita itu yang terbaik gitu ya. Bahwa ada yang membeli pakaian baru gitu ya, lagi mahal, ya itu sebetulnya bukan masuk kategori sunnah gitu ya. Yang disunahkan adalah pakaian terbaik yang kita punya. Itu yang kedua ya. Berikutnya, antakula tamaratin qabla khurujika ila Idul Fitri. Hendaklah engkau memakan buah kurma ya sebelum keluar menuju masjid atau lapangan untuk sholat Id. Tentu karena dalam tradisi Arab ya, kurma adalah makanan yang memang biasa dikonsumsi. Nah, inti dari perintah ini adalah, atau hal yang disunahkan ini adalah, sebelum sholat Id kita disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, ini yang membedakan atau yang berbeda dengan sunnah di Idul Adha. Kalau di Idul Adha kita kan disunahkan untuk tidak makan minum terlebih dahulu. Tapi di Idul Fitri sebelum ke Id kita disunahkan makan minum terlebih dahulu. Tentu ini berkaitan dengan bahwa Idul Fitri itu ya kita habis puasa selama kurang lebih 1 bulan gitu. Ada yang 30 pas, ada yang 29 hari. Sehingga ketika Id ya kita makan dan minum kita berbuka. Dan memang kan kita diharamkan untuk berpuasa pada hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan minum terlebih dahulu karena nanti diharapkan kita makan minumnya dari sembelihan kurban. Ya, kalau yang berkurban berarti kan dari hewan sembelihan kurbannya. Kalau yang tidak berkurban ya tetap dari hewan kurban. Ya. Jadi itu yang membedakan Idul Fitri dengan Idul Adha. Kemudian watakunu witron. Nah, kalau yang memakan kurma maka sunnahnya adalah witir atau ganjil 1, 3, 5 gitu ya. Nah, biasanya kalau Nabi kan makan 3 biji karena 3 biji kurma itu sudah cukup mengenyangkan ya. Kemudian wa yusanulaka ayuhal muslim antadhaba yaumal id min tariqin wa tarji'a min tariqin akhar. Nah, ini juga bagus juga nih. Jadi disunahkan kepada kita ya, orang Islam yang mau melaksanakan sholat Id, kalau kita berangkat ke masjid atau ke lapangan untuk sholat Id, berangkatnya dari satu jalan maka pulangnya ke jalan yang lain.
Di hadis lain disebutkan khalafat torik, jadi berbeda ya antara jalan pergi dengan jalan pulang tuh diusahakan berbeda. Katakanlah kalau berangkat kita dari sebelah kiri masjid, maka pulangnya rutenya ke yang sebelah kanan masjid. Nah, itu sunnahnya Nabi ya. Kemudian wa yusannu an takhruja ilal aid masyian wa tarji masyian illa min udhrin. Nah, ini juga disunahkan kalau kita pergi ke masjid atau lapangan untuk sholat id, disunahkan kita berjalan kaki. Pulang pun juga berjalan kaki, illa min udhrin ya, kecuali ada uzur. Ada uzur ya berkaitan dengan misalnya kesehatan, berkaitan dengan mungkin ada yang katakanlah jaraknya terlalu jauh gitu ya, kalau sanggup berjalan itu lebih bagus gitu ya. Dan kalau kita berjalan banyak manfaatnya gitu ya, apalagi pagi-pagi kan. Nah, itu bisa sekalian juga olahraga gitu ya. Jadi disunahkan gitu ya, kita berjalan ke sholat untuk id ke masjid atau lapangan itu berjalan kaki. Nah, itu para pembelajar dan pencipta ilmu beberapa amalan yang disunahkan kalau kita ingin melaksanakan sholat id. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.